Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk para pendengar dan pembaca yang bijak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya agar kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita masuk pada materi atau topik pembahasan, kembali saya mengingatkan untuk selalu support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Sungguh itu merupakan suatu kehormatan bagi kami. Sahabat-sahabatku sekalian, seiman dan setanah air, pada kesempatan kali ini, kami dari channel YouTube Nasir Liana 19 akan menyajikan satu kisah tentang seseorang yang namanya dia abadikan dalam kitab suci yakni Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang itu? Mari kita saksikan sama-sama dalam video ini. Semoga kita dapat memetik hikmah dan pelajaran berharga serta teladan yang baik dalam kisah ini. Amin. Selamat menyaksikan. Siapa umat Islam yang tak tahu seorang pria bernama Luqman? Pastinya semua umat Islam tahu. Ya, Luqman adalah seorang laki-laki yang namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Tepatnya di surat ke-31, surat Luqman. Dalam surat tersebut, tepatnya pada ayat 12-19, terdapat beberapa nasihat Luqman kepada anaknya. Dan nasihat tersebut adalah nasihat-nasihat indah yang harusnya kita sebagai umat Islam perlu meneladani nasihat-nasihat di dalam surat Al-Hakim. Banyak ulama yang meriwayatkan tentang dirinya. Ada beberapa ulama yang mengatakan dia seorang nabi, namun bukan rasul, sehingga memanggilnya dengan Luqman AS alaihi salam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang penggembala biasa, yang Allah karuniakan kepadanya akhlak dan kebaikan sehingga namanya harum dalam Al-Quran. Pendapat yang paling banyak diterima adalah yang kedua, yaitu Luqman adalah seorang manusia biasa, bukan nabi atau rasul, namun memiliki hati dan akhlak yang baik. Diriwayatkan, Luqman adalah seorang penggembala yang hidup selama 1000 tahun. Sehingga konon dia ketemu masa di mana Nabi Daud alaihi salam berkuasa. Luqman sendiri diriwayatkan masih sedarah dengan Nabi Ayub alaihi salam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu alam bisawab. Siapapun Luqman, kita tidak percaya bahwa ketika Allah harumkan nama dan nasihatnya dalam Al-Quran, maka dia adalah seorang alim yang akhlaknya sungguh baik luar biasa. Suatu hari, Luqman beserta anak lelakinya dalam perjalanan menuju ke kota. Luqman menaiki keledainya, sedang si anak berjalan di sebelahnya. Orang-orang memperbincangkannya, bagaimana seorang ayah tega naik keledai sementara anaknya dibiarkan berjalan. Lalu setelah Luqman turun dan menaikkan anaknya ke keledai sedangkan dia berjalan di sebelahnya. Namun orang-orang yang melihat kembali memperbincangkan mereka, bagaimana seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah sewa berjalan sedangkan dia naik keledainya. Lalu setelahnya, Luqman ikut naik ke atas keledai bersama anaknya. Namun lagi-lagi orang memperbincangkan mereka. Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus, panggang sekali keledainya. Luqman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun lagi-lagi orang kembali memperbincangkan mereka. Bagaimana ada dua orang ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki begitu saja sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Luqman kemudian diam saja sampai di kota. Sesampainya di kota, Luqman mendudukkan anak lelakinya dan memberinya nasihat, bahwasanya, segala sesuatu yang manusiawi adalah semata-mata. Kita tidak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran yang hakiki hanya milik Allah semata. Inilah beberapa nasihat luar biasa Luqman kepada anaknya yang Allah rangkum. Dalam surat Luqman ayat 12-19. 1. Jangan mempersekutukan Allah. Quran Surah Luqman 13. Disebutkan bahwa dalam ayat tersebut, dan ingatlah ketika Luqman kepada anaknya, waktu ia memberi kepadanya pelajaran, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan suatu kezaliman yang besar.
Jangan mempersekutukan Allah, dan kita semua umat Islam tahu, bahwa salah satu dosa yang tak terampuni oleh Allah adalah syirik, atau mempersekutukan Allah dengan selainnya, meskipun sekecil atau sekecil apapun tindakannya. Maka kita harus berhati-hati pada perkataan atau perbuatan kita yang bisa mengarah pada syirik. 2. Berbuatlah baik pada orang tua. Quran Surah Luqman 14. Disebutkan dalam ayat tersebut, dan kami memerintahkan kepada umat manusia, berbuat baik, kepada kedua ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah, dan penyakitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Berbuatlah baik pada orang tua. Luqman menasehati anaknya sesuai perintah Allah untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, karena itu benar keriduan Allah ada pada ridho orang tua. Orang tua adalah mereka yang jasanya tak pernah mampu kita balas kapanpun, bahkan sampai kita mati sekalipun. 3. Allah Maha Melihat. Quran Surah Luqman 16. Dalam ayat tersebut dijelaskan, Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, pasti Allah akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Allah Maha Melihat." Nasihat Luqman tersebut sungguh berlebihan, karena masih banyak di antara kita yang terlihat dalam menjalani hidup, padahal kita tahu bahwa Allah Maha Tahu. Allah selalu mengawasi kita, kemanapun kita pergi bahkan dimanapun. Dan Allah tahu apa yang kita lakukan secara terang-terangan atau bahkan sekedar baru kita niatkan saja. 4. Dirikan salat dan menyeru pada kebaikan. Quran Surah Luqman 17. Dalam ayat tersebut dijelaskan, "Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan antisipasilah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah." Dirikan salat dan menyeru pada kebaikan seperti nasihat Luqman, bahwa Allah menciptakan manusia dengan kewajiban beribadah kepadanya, serta menyeru manusia kepada manusia. Sehingga benar jika dikatakan bahwa salat adalah tiang agama, maka jika tiangnya roboh dengan kata lain salatnya tidak ditegakkan, maka bisa dipastikan agama atau imannya telah roboh, dan dia tak akan mampu menyeru pada kebaikan. Sehingga itu adalah sebuah dosa besar yang tak terampuni. 5. Janganlah sombong. Quran Surah Luqman 19. Dalam ayat tersebut dijelaskan, "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya suara seburuk-buruk adalah suara keledai." Janganlah sombong. Dari nasihat Luqman tersebut, kita bisa mengambil hikmah, di mana orang-orang yang sombong biasanya dicirikan dengan cara berjalan mereka yang terlihat angkuh lagi pongah, dengan mengangkat serta dengan cara berbicara yang tinggi, baik ucapan maupun nada suara. Sehingga bisa disejajarkan bahwa orang yang sombong itu sangat buruk karena diumpamakan dengan seekor hewan, keledai. Itulah kisah tentang Luqman dan anaknya yang terangkum sangat indah di Quran Surah Luqman, di mana dalam surat tersebut juga terdapat 5 nasihat besar yang harus diteladani oleh semua anak manusia, tentunya umat Islam. Karena nasihat-nasihat tersebut bukan hanya dalam periwayatannya, namun langsung diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kalamnya.